Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan uh, pembelajaran kita mengenai state management dengan menggunakan provider. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana menggunakan package provider untuk mendapatkan data. Jadi kalau kita lihat lagi dari widget tree-nya, sekarang datanya sudah ada di paling atas. Kemudian untuk mendapatkan data di level paling bawah di sini, kita tidak perlu lagi harus mengirimkan datanya melalui widget yang ada di antara My App dengan level 3 ini. Jadi tidak perlu memberikan data ke masing-masing widgetnya. Jadi langsung saja kita bisa langsung subscribe istilahnya dari level 3 ke sumber datanya di mana gitu ya. Sehingga nantinya dimanapun itu widgetnya, selama dia masih di bawah widget yang memiliki datanya, itu kita tidak perlu lagi mengirimkan datanya melalui widget di antara widget sumber data dengan widget akan memakai data itu, gitu ya. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba melakukan pengubahan data. Kemudian bagaimana kita mengirimkan data yang kita ubah tadi itu ke sumber datanya. Kalau kita lihat kembali di widget tree ini, sekarang kita hanya menggunakan data saja. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita ingin data tersebut bisa kita ubah dari widget yang levelnya di level yang berbeda. Contohnya di sini kita punya widget namanya My Text Field dan datanya itu ada di My App. Kemudian kita ingin menggunakan data tersebut di level 3 dan juga di bagian My Text ini. Ya, bagaimana caranya? Kita langsung saja ke kode yang akan kita buat ya. Jadi kita buat dulu dua buah widget, namanya tadi My Text dan My Text Field. Itu merupakan widget stateless ya. Jadi kalau kita buat stateless widget ya, kita buat saja My Text, kemudian isinya ini nanti sebuah teks ya, dan ini kita isi aja dulu teks. Oke, pakai konstansa dulu. Kemudian yang kedua adalah widget yang nantinya kita gunakan untuk mengupdate data ya. Kita butuh sebuah field, jadi kita buat stateless widget yang isinya namanya text field, kemudian isinya itu adalah sebuah text field ya, text field ini. Oke. Nah, kita masukkan dua widget ini ke aplikasi yang kita jalankan sekarang. Pertama, text field-nya My Text akan kita buat di mana kita akan gunakan My Text itu di sini ya. Jadi kita tidak langsung ke widget text, anggaplah ini ya contohnya saja, tapi kita pakai My Text. Nah, ini oke. Ini minta konstan. Oke, yang kedua adalah di level 3. Di level 2. Di level 2 ini kita ingin menambahkan sebuah text field ya. Di sini kita sudah punya container dan juga level 3. Yang level 3 itu isinya adalah teks ini ya. Nah, sekarang kita tambahkan child ya, yang isinya itu nanti adalah My Text Field. My Text Field. Oke. Sini konstan. Kita kasih padding mungkin 20 ya, cukup. Sorry, add insert all ya, 20 pixel. 20 saja. Prefer constant. Oke, kita coba run dulu ya. Reload. Nah, sekarang kita sudah punya text field, dan juga kalau kita lihat di atas ini juga sudah berubah ya, sehingga kita sudah menggunakan
si my text tadi itu. Nah, sekarang kalau kita lakukan pengubahan sebetulnya belum terjadi apa-apa ya. Nah, sekarang kita akan coba gunakan package text tadi itu, package provider. Kalau sekarang sumber datanya itu ada di sini ya, ada di string data ini. Sekarang kita akan coba pindahkan dia ke sebuah kelas yang nantinya akan menggunakan atau mengextend sebuah kelas namanya change notifier. Ya, kita buat saja. Oke, kenapa lemot? Oke. Ya, kita buat kelas. Namanya kita kasih nama apa ya? Data aja atau data string ya. Kemudian kita extend. Nah, ini change notifier. Nggak keluar ya. Oke, mungkin komputer saya minta diganti. Oke. Nah, ini kita pindahkan datanya ke sini karena dia datanya nanti kita bisa ubah. Jadi kita jadikan panel string ya. Nah, seperti ini. Ya, kemudian kan tadi kita sudah pindahkan datanya sehingga di sini tidak bisa lagi menggunakan datanya. Kita ubah yang provider ini. Kalau tadi kita menggunakan provider, kita ganti dia jadi change notifier provider ya. Oke. Nah, di sini kita lihat lagi change notifier provider ini tipenya apa. Kalau tadi kan string, sekarang kita ganti jadi kelas yang tadi kita buat barusan, jadi data string ya. Sama halnya dengan provider, kita butuh meng-create sebuah konteksnya. Nah, di sini kita ganti dengan kelas tadi itu, instan kelasnya. Jadi data string ya, data string. Nah, oke, ini sudah oke harusnya ya. Cuman karena komputer saya lemot, jadinya agak delay nih. Nah, sekarang kita sudah membuatkan change notifier ya di dalam nah, oke, ini sudah berubah change notifier providers ya dengan konteksnya data string. Sekarang supaya kita bisa menggunakan teks data tersebut di widget yang kita inginkan, contohnya tadi di mana ya, di my text ya, di level 3. Nah, sekarang kita tidak lagi menggunakan tipe string ya, tapi kita harus menggunakan tipe yang baru, yaitu data string ya. Kemudian nah di sini karena di data string itu ada kelas ya, kita mau ngambil datanya ya, jadi kita ambil data itu ya. Kemudian ini kita copy saja. Oke. Ini kita copy saja, dan kita ingin data yang sama juga akan muncul di sini ya, di widget my text ini, sehingga kita akan ganti isinya. Kalau sekarang hard coded, kita akan mengambil isinya yang merupakan data string dari sumber data kita ya. Dan yang terakhir adalah sebelum ke my text field, kita coba dulu restart ya. Kita save, mudah-mudahan komputer saya kuat. Kita save, kita hot restart ya.
hot restart. Kita tunggu saja. Nah ya, ini sudah berubah ya. Jadi sekarang sebetulnya sama dengan yang tadi. Cuman bedanya nanti kita akan menambahkan pengubahan data ya. Sekarang masih mengkonsumsi data. Sekarang kita masuk ke my text field. Di sini kalau tadi kita di my text field itu kita punya sebuah properti yang namanya on change. Nah, properti on change ini adalah properti yang yang akan dipanggil ketika ada perubahan di dalam fieldnya, gitu. Ya. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini. Ya, kita coba lihat saja contohnya ya. Kita coba print sesuatu. Berarti di sini, sorry, bukan konteks harusnya. Di sini value, new value. Kemudian di sini juga ada new value. Ya. Nah, kita akan coba ketika misalkan nanti akan ada perubahan di dalam text fieldnya, kita ubah. Nah, kita akan coba save. Nanti kalau misalkan kita klik di sini, ya, misalkan halo gitu ya, itu harusnya di output juga akan nah ini akan ada karakter yang muncul ya, halo ini gitu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ingin ketika kita memasukkan teks di field text field tadi itu juga akan berubah di dalam providernya, di datanya ya, sehingga di widget yang mensubscribe atau mendengarkan datanya itu nanti juga akan ikut berubah. Nah, sebelum ke sana kita tambahkan dulu sebuah metode di dalam kelas data string, yaitu change string ya. Kita buat saja yang void ya, change string, kemudian tipenya apa, string new value ya. Kita akan mengirimkan data barunya, kemudian kita tinggal ubah saja data sama dengan new string ya. Oke. Nah, di sini yang tidak lupa dan sangat penting adalah kita juga harus menambahkan sebuah metode namanya notify keluar notify listeners ya. Jadi nanti ketika misalkan ada perubahan, kita harus memberitahu widget-widget yang mendengarkan perubahan atau subscribe ke provider kita ya, sehingga nanti kalau misalkan ada perubahan di datanya, maka widget-widget tadi juga nggak perlu update data lagi ya, nanti akan secara otomatis melakukan rebuild ya, seperti itu. Oke, dan kita sudah punya metodenya di sini, namanya change string. Kita gunakan metode tersebut di sini ya. Tadi caranya adalah provider dot of ya, kemudian konteks. Oh ya, tipenya apa juga penting ya, yang sering terlupa sehingga menyebabkan banyak error. String data string ya, kemudian nah, kita panggil metodenya adalah change string ya.
value-nya adalah new value. Nah, di sini jangan lupa juga untuk menambahkan sebuah properti namanya distance. Jadi di dalam provider ini sebetulnya ada properti namanya distance. Artinya ketika ada perubahan di data di check notifier provider, itu nanti kalau misalkan perubahan tersebut terjadi, maka widgetnya yang mendengarkan istilahnya ya, itu akan juga melakukan perubahan ya terhadap state-nya, sehingga UI-nya pun nanti akan berubah. Nah, di sini kita tidak ingin melakukan perubahan pada text field ya. Kita jadikan dia false ya. Oke, kita lakukan hot restart. Oke, harusnya sudah. Nah, di sini kan kita coba klik ya, apakah dia akan berubah. Ya, halo world gitu ya. Nah, ini nanti ini yang kita lakukan. Jadi prosesnya ketika kita melakukan perubahan di sebuah widget di sini, itu datanya akan langsung diupdate ya. Dan nanti setiap widget yang menggunakan data tersebut juga akan melakukan pengupdatean UI gitu. Jadi itulah salah satu manfaat penggunaan provider untuk memanage state ya, yang kita miliki dalam aplikasi Flutter kita. Nah, kalau kita lihat tadi di atas ini sebagai teks ya, kalau kita tadi ini di sini semuanya akan berubah ketika ada perubahan di field ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak ingin ada perubahan, contohnya di app bar ya. Caranya seperti yang kita lakukan di dalam text field, kita tambahkan, kita ubah properti listen-nya menjadi false. Nah, ini contohnya di sini listen ini jadi false, sehingga kalau kita save ya, dan kita coba start ulang. Nah ya, sebuah teks. Nah ya, jadi hanya yang bawah saja yang melakukan subscription dengan nilai listen true ya akan melakukan juga perubahan. Yang lainnya yang tidak atau yang bernilai false dia akan tetap mempunyai nilai yang sama gitu ya, seperti itu. Baik, itu tadi penggunaan provider. Betul, masih ada satu lagi, yaitu kalau kita sekarang di sini kita masih menggunakan provider ya untuk subscription, tapi sebetulnya ada lagi namanya consumer ya. Ada satu kelas lagi namanya consumer. Nah, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.